Baik, selamat siang Dok Kepala. Ya, selamat siang. Oke, mohon maaf mengganggu. Ya, apa? Perkenalkan, nama saya Alfonsus Rekalan Melulu dari CGP Angkatan 11. Berdasarkan tugas kami sebagai CGP di modul 3.1, ingin mewawancarai kepala sekolah, setiap kepala sekolah tentang pengambilan keputusan dilema etika dan rujukan moral. Apa boleh tidak Bapak, saya minta waktunya beberapa menit saja. Boleh. Oke, baik Pak Kepala. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kami sampaikan. Yang pertama itu, bagaimana selama ini Pak Kepala sebagai kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke, baik. Berkaitan tentang bagaimana saya mengidentifikasi terkait tentang kasus-kasus yang berkaitan tentang dilema etika maupun rujukan moral, memang selama ini yang saya jalankan di lembaga ini itu dua proses identifikasi berdasarkan persoalan yang terjadi. Kalau tadi itu mengidentifikasi kasus-kasus yang sifatnya dilema etika ataupun rujukan moral, kalau pada siswa itu dia prosedurnya itu berjenjang, dari guru mapel dulu, habis itu wali kelas, dari wali kelas ke PPBK penanganannya untuk mencari tahu itu apakah itu termasuk dilema etika ataupun rujukan moral. Habis itu ke wakasek siswa, habis itu baru nanti digeser ke kepala sekolah untuk mengambil keputusan itu gitu. Begitu juga dengan guru maupun pegawai, Pak Alfon. Untuk mengidentifikasi apakah rujukan moral maupun dilema etika, maka memang dilihat dulu catatan-catatan di kepegawaian, apakah kasusnya persoalan guru maupun pegawai itu termasuk kategori dilema etika atau rujukan moral gitu. Tapi biasanya di sini lebih banyak itu yang dilema etika. Itu dilema etika yang sering terjadi di sini yang diidentifikasi itu, manakala guru yang bersangkutan tuh ada urusan pribadi, anaknya sakit, ya kan? Tapi kalau di sekolah ini kan kalau anak sakit izinnya cuma dikasih 3 hari, tapi mintanya itu 1 minggu. Nah, itu termasuk dalam kategori dilema etika gitu. Kondisinya dia benar, ya kan? Sama-sama benar lah, kan? Itu dia bukan bohong, gitu. Memang dia benar kondisinya, tetapi kita memberikan putusan atau apa, pasti kita akan menjadi pertimbangkan untuk hal itu. Baik, Pak Kepala, tadi Pak Kepala sudah mengidentifikasi persoalan yang terjadi di sekolah. Nah, kira-kira dalam pengambilan keputusan itu, terutama dalam kasus di mana ada dua kasus yang memang memiliki kepentingan sama, bagaimana cara mengambil keputusan sebagai kepala sekolah? Proses pengambilan keputusan setelah tadi kita identifikasi apakah dilema etika maupun rujukan moral, memang selama ini pengambilan keputusan itu saya lihat dari persoalan yang terjadi kasusnya gitu. Kalau kasusnya siswa, memang harus lewat musyawarah gitu, musyawarah. Kalau siswa tadi itu, kalau misalkan kadang-kadang yang sering kali terjadi itu penanganan kasus yang anak itu berkaitan tentang anak-anak itu tidak hadir di sekolah karena membantu orang tuanya kerja di kebun gitu. Memang alasannya benar, karena dia harus menafkahi juga, ikut membantu mencari uang untuk meringankan beban orang tua gitu. Itu juga benar gitu. Tapi dari aturan lembaga dia sudah salah gitu. Nah, bagaimana itu memutuskan itu, maka dia berjanji tadi musyawarah dulu dari wali kelasnya, ya, kemudian kesiswaan. Hasil itu baru kita putuskan apakah itu masuk dalam dilema etika atau rujukan moral. Begitu juga dengan guru dan pegawai. Kalau dia masalahnya sifatnya itu pribadi, kalau guru dan pegawai biasanya itu saya juga kalau tidak terlalu kompleks persoalannya, saya
lebih cenderung juga itu memutuskan sendiri kalau dari persoalan itu maupun negara. Kalau masih bisa diselesaikan oleh saya, tapi kalau sifatnya tadi agak kompleks, maka saya memang harus memanggil juga maka saya dulu kasus guru begini, dia termasuk di etika, kira-kira bagaimana kita butuh juga masukan dari maka saya untuk memutuskan sebuah keputusan itu. Oke, baik Pak Kepala. Setelah Pak Kepala bercerita tentang persoalan dilema etika dan juga moral, kira-kira langkah-langkah prosedur mungkin yang selama ini yang Pak Kepala sudah terapkan selain disebutkan tadi, mungkin ada lain? Ya, prosedurnya garis besarnya seperti tadi yang saya sebut tadi, berjenjang. Kalau siswa mulai dulu dari guru mapel, atau wali kelas, BK, kesiswaan, itu baru ke kepala sekolah. Kalau guru atau pegawai, prosedurnya juga sama. Kita cek dulu persoalannya masuk ke dalam etika atau juga moral. Habis itu disandingkan dengan catatan-catatan di kasus-kasus guru itu, kemudian baru nanti putuskan gitu. Dan putusan ini tidak semata-mata putusan yang kepala sekolah juga. Saya juga selalu minta pertimbangan dari saya guru-guru senior, kira-kira bagaimana guru ini gitu. Dengan kasusnya demikian gitu. Habis itu baru kita putuskan. Oke, baik Pak Kepala. Kira-kira selama ini dalam pengambilan keputusan yang Pak Kepala lakukan sebagai kepala sekolah, apakah sudah efektif? Yang dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan itu Pak Alfon musyawarah. Yang dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan itu Pak Alfon musyawarah. Ajak Pak Kasek, senior, ini kasusnya masuk di dalam etika, mana pertimbangan Pak Kasek ini begini-begini, pertimbangan guru senior, begini-begini. Di situ nanti kita putuskan secara bersama-sama, itu lebih efektif. Baik Pak Kepala. Kira-kira selama ini dalam pengambilan keputusan itu baik tadi ada dilema etika, apakah mungkin ada menemukan tantangan yang selama ini? Ya, tantangannya itu ada. Tantangannya itu jika dalam pengambilan keputusan itu ada yang merasa itu sok-sok tahu, sok-sok paham padahal dia tahu juga itu, gitu. Ketika tadi ambil keputusan dia lebih bisa, ini seharusnya tidak perlu mengambil keputusan itu, gitu. Padahal dia tidak terlalu paham juga, gitu. Itu tantangan, gitu. Kemudian yang kedua, ya ketika kita tadi itu diperhadapkan dengan dilema etika, tantangan itu kita punya sebuah keputusan macam contoh tadi yang saya bilang tadi guru anaknya sakit tidak bisa ditinggal, harus dengan dipunya mama atau bapak dulu baru anak itu diam tidak menangis gitu. Tetap secara regulasi ya tidak boleh. Di situ tantangan juga bagi seorang kepala sekolah, pertimbangan kemanusiaannya di mana juga di situ juga agak repot juga gitu. Di lain sisi dia sama-sama benar ini Pak Guru sama-sama benar gitu. Akhirnya si tantangan sebagai kita sebagai kepala sekolah, apa kita putuskan ini sesuai dengan aturan di lembaga atau pertimbangan kemanusiaannya gitu. Nah kalau dia masuk ke bujukan moral benar salah gampang saja. Atau tinggal kita paparkan bahwa ini memang cuma 3 hari gitu. Agak mudah saja. Lewat dari 3 hari ya sudah, tidak ada persoalan. Tapi ketika tadi benar sama benar, tidak berarti tantangan bagi saya sebagai pemimpin gitu. Untuk dihadapkan dengan sebuah keputusan yang tidak merugikan lembaga dan tidak merugikan dia juga. Gitu Pak Guru. Oke, baik Pak Kepala. Setelah Pak Kepala menjabarkan beberapa persoalan di lembaga, kira-kira dalam menyelesaikan persoalan apakah dibuatkan dalam bentuk jadwal atau bisa diselesaikan memang dalam waktu tertentu saat itu? Terus kira-kira kalau dalam bentuk jadwal kira prosedur apa yang Bapak lakukan, atau kalau menyelesaikan saat itu kira-kira seperti apa dalam proses penyelesaian?
kalau berkaitan tentang jadwal, memang tidak punya jadwal khusus untuk hal-hal demikian. Dia itu sifat itu situasional saja gitu. Karena kasus-kasus begitu itu kan tidak terjadwal Pak Alfon. Dia kadang-kadang datang saja begin kasus. Kalau tadi itu kasusnya itu agak ringan-ringan, ya bisa diselesaikan juga pada saat itu dan diberi keputusan gitu. Tapi kalau tadi itu dia masih berjenjang penanganan harus begini, ya mungkin hari ini dapat dilema etika atau rujukan moral, besok bertemu dulu dengan tim Kapolsek atau siapa yang di bidang itu, hari besok itu juga baru kita berikan keputusan gitu. Jadi tidak ada jadwal khusus lah untuk hal-hal demikian seperti ini gitu. Tergantung psikolognya saja. Oke, baik, betul. Berarti langsung diselesaikan sesuai dengan situasi nasional ya. Oke, Bapak Kepala. Kira-kira dalam penyelesaian pengambilan keputusan itu, apakah ada orang-orang tertentu atau faktor-faktor lain yang bisa membantu terutama dalam dilema etika atau menyelesaikan keputusan? Ya, faktor yang sangat mempermudah untuk menyelesaikan pengambilan keputusan itu adalah musyawarah, Ya. kerjasama, itu saja. Gitu. Tidak boleh individual dalam pengambilan keputusan. Gitu. Oke, baik Pak Kepala. Ini yang terakhir ini. Kira-kira yang Bapak Kepala sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak Kepala dapat petik, terutama dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, yang pertama tentu saya menambah wawasan dari rekan sejawat Kapolsek ketika ada masalah ini bagaimana mengambil keputusan, karena pengambilan keputusan yang sifatnya tadi itu siswa maupun guru itu yang agak sulit dipecahkan ketika ada tadi 1-2 guru yang ambil bagian dalam itu kemudian dimusyawarahkan, ya di situ ada masukan tentu menambah wawasan bagi saya. Kemudian yang kedua, saya menjadi lebih matang dalam pengambilan keputusan. Oh ternyata ini kasus begini, ya harus ini yang kita harus lakukan sehingga keputusan itu betul-betul sifatnya itu tidak merugikan siapa-siapa. Dapat sasaran lah keputusan itu tanpa merugikan kedua belah pihak. Gitu. Begitu Pak, itunya pengalamannya. Baik, terima kasih banyak Bapak Kepala untuk waktunya dan kesempatan yang sudah diberikan. Selamat siang Bapak Kepala. Selamat siang. Baik, selamat pagi Bapak Kasep. Ya, selamat pagi. Terima kasih untuk waktunya. Saya dari CGP Angkatan 11 Bapak Kasep, izin wawancara sedikit Bapak Kasep tentang bagaimana pengambilan keputusan dan etika moral dalam dilema etika dan keputusan moral. Kalau tadi Bapak Kasep, salah satu di pertanyaan Bapak Kasep. Oke, baik, terima kasih Pak Alfon ya. Pada kesempatan ini dari CGP Angkatan 8 terkait poin pertanyaan terkait rujukan moral terkait etika tadi itu, yang pertama ini memang menjadi saya selaku pimpinan memang menjadi salah satu beban yang memang ketika kita mengambil satu kebijakan atau keputusan-keputusan yang berdampak luas terhadap lembaga sekolah atau lembaga pendidikan itu sendiri. Tentunya di sini yang pertama yang perlu saya lakukan adalah bagaimana bersama dengan teman-teman kita memetakan dalam hal ini adalah melihat seluruh proses yang ada di dalam lingkungan sekolah sendiri atau di satuan pendidikan kami, khususnya di sekolah yang saya pimpin ini, adalah kita melibatkan di dalam hal ini adalah kita mengkolaborasikan atau melibatkan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini, beberapa poin aturan dengan aturan yang ada di dalam lingkungan sekolah itu sendiri, sehingga dari beberapa ini kita mengkolaborasikan untuk dalam mengambil satu keputusan itu yang kita gunakan sebagai acuan tadi. Memang tentunya terkait
juga moral ini memang salah satu yang memang menjadi apa di dalam etika itu sendiri. Ketika kita memutuskan sesuatu memang tentunya ada pro dan kontra. Namun di sini kita melibat dengan pelibatan beberapa rekan sejawat, tentunya akan keputusan yang kita hasilkan bisa punya dampak walaupun memang tentunya ada. Mungkin itu yang saya bisa jawab. Oke, baik, terima kasih. Untuk tadi mungkin langkah-langkah yang Bapak sudah sampaikan tadi tentang prosedurnya, itu melibatkan stakeholder yang ada, berkolaborasi dengan mereka sejati. Ya. Kira-kira hal apa saja selama ini mungkin dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang sudah pernah terjadi ya, salah satunya dalam pengambilan kebijakan terkait penanganan siswa. Tentunya ada begitu banyak pro dan kontra pendapat yang ada di situ. Salah satunya terkait misalnya kehadiran atau pada saat kenaikan kelas. Itu salah satu yang memang hampir semua teman-teman itu menguras energi. Energi tenaga untuk bagaimana anak ini bisa diselamatkan. Hal yang memang perlu kita lakukan di situ adalah kita melihat lagi dari titik persoalan yang terjadi itu sendiri. Misalnya kalau anak itu misalnya dia alfa mungkin beberapa kali, kita perlu melihat dari tingkat alfanya itu apa alasannya. Kita menggali. Ketika kita menggali hal-hal itu, maka kita akan temukan bahwa oh ternyata titik persoalannya seperti ini. Maka dari itu kita bisa langsung putuskan. Salah satunya yang kita putuskan bisa kita loloskan atau kita langsung bersama dengan rekan kerja kita langsung ambil solusinya pada saat itu dengan kita menyelamatkan anak, karena penyelamatan terhadap anak kita memang sangat penting sekali. Bagaimana tentunya dengan kita memperhatikan seluruh latar belakang kenapa sampai terjadi seperti itu. Itu yang sering kami terjadi di sini adalah terkait juga moral tadi. Memang ya berat memang, tapi ya tentunya kita harus tahu juga. Mungkin itu. Baik, Bapak Kasek. Kira-kira dalam pengambilan keputusan apakah ada tantangan-tantangan yang Bapak Kasek alami? Tentunya tidak selalu mulus. Dalam mengambil satu kebijakan atau keputusan tadi itu tentunya ada pro dan kontra. Saya kembali lagi pada poin tadi yang saya sampaikan adalah bagaimana kita, apa yang kita yakini tadi. Yakini tentunya bukan berdampak buruk juga untuk lembaga. Tentunya kita sudah melihat, menganalisa ketika kita mengambil. Dari beberapa persoalan ada beberapa memang rekan sejawat ya memang kenapa harus seperti ini tanpa mereka bisa melibatkan atau apa. Banyak memang, tapi ya itu tadi kita kembali lagi melihat latar belakang dari titik atau persoalan yang terjadi tadi. Itu kan. Baik, Bapak Kasek. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira dalam penyelesaian masalah apakah ada dibuatkan jadwal atau langsung diselesaikan di saat itu memang? Terus kira-kira prosedur apa yang dilakukan saat itu? Terkait misalnya kalau kita menemukan satu kejadian, misalnya seperti di poin awal tadi saya sampaikan terkait kasus tingkat alfanya atau tinggal penanganan dari segi karakter anak-anak itu sendiri. Kalau kita menemukan adalah misalnya kalau kita menemukan pada saat itu kalau tidak terlalu sangat riskan atau tidak terlalu berdampak terhadap lingkungan sekolah atau antara pihak yang bertikai itu, maka pada hari itu kita bisa selesaikan. Namun jika dia memang berdampak dan memang sangat ada yang dirugikan atau yang diuntungkan di situ, maka kita membuatkan jadwal. Tentunya di situ yang pertama yang kita lakukan adalah kita melibatkan. Yang pertama adalah mulai dari BK, kesiswaan di situ, dan kita bersurat ke komite dan kita libatkan komite bersama dengan orang tua di situ. Itu yang saya mungkin bisa jelaskan Pak. Oke, Pak Kasek, tadi ada libatkan dari orang lain seperti komite. Iya. Oke, dari guru sendiri berarti ada kesiswaan, wali kelas dan wali kelas BK itu tadi. Pak Kasek. Kira-kira yang Bapak Kasek sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak Kasek petik dari pengalaman tentang
selama pengambilan keputusan selama ini? Baik, memang salah satu yang memang pembelajaran yang sangat penting. Salah satu ketika saya pertama kali memulai atau dipercayakan menjabat sebagai kepala sekolah, tentunya ini menjadi satu pekerjaan yang sangat menantang. Saya bilang menantang karena ada begitu banyak hal yang kita bisa temukan di situ. Dari beberapa hal kejadian, mulai dari penanganan siswa itu sendiri, guru, sampai pada seluruh aset yang ada dalam lingkungan sekolah itu, tentunya dia tidak langsung jalan dengan mulus begitu saja. Namun dalam perjalanannya tentunya akan ada kerikil-kerikil kecil atau memang menjadi proses. Namun terkait kepuasan memang tentunya ya ketika kita menyelesaikan satu titik persoalan atau kejadian, maka yang pertama yang memang saya alami sendiri adalah adanya rasa kepuasan tersendiri. Kepuasan dalam hal ini kita mampu mendamaikan situasi yang terjadi pada saat itu, sehingga orang yang bertiga tadi itu ya jangan ada menyimpan hal-hal yang merusak atau mengganggu akan misalnya perjalanan proses kehidupan mereka. Nah itu mungkin kembali lagi adalah memang tentunya ada rasa kepuasan tersendiri ketika kita melihat situasi sudah damai tadi itu, rasa kepuasan diri. Mungkin itu yang saya bisa jawab. Baik, terima kasih Pak Kasek. Pertanyaan terakhir, kira-kira nanti rencana Pak Kasek dalam menjalankan pengambilan keputusan seperti apa? Terus bagaimana Pak Kasek mengukur bahwa keputusan sudah efektif? Memang ini juga ya memang menjadi satu dilema etika juga. Kalau saya langsung menjawab bahwa dia selalu efektif, memang tidak apa juga, tidak elok juga. Namun ya ketika kita menjalani sesuatu itu ya memang tentunya ada begitu banyak proses yang ada di situ. Namun kita kembali lagi kepada diri bahwa keputusan atau yang kita ambil tadi itu harus mempunyai dampak yang sangat luas. Tentunya untuk lembaga yang saya pimpin ini memang harus dia mempunyai dampak, sehingga jangan ada yang dirugikan atau ada yang diuntungkan di situ, sehingga dia bisa jalan dengan baik. Terkait ini ya memang salah satunya hal yang memang kenapa tidak selalu efektif ya tentunya dalam perjalanan banyak proses. Dan proses ini yang memang kita menjadikan refleksi untuk kita jadikan satu perubahan ketika misalnya satu waktu atau beberapa hal yang memang kita mau lakukan bisa kita menjadikan acuan dari kemarin, menjadi evaluasi untuk kita bisa eksekusi program atau kebijakan tadi. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Kasek untuk luangkan waktu untuk saya sebagai CGP. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya sedang bersama Pak Kasek SMK Simo di Kabupaten Sumbawa Barat. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Ya, selamat pagi.